Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Katan Wahyudi Putra dari kelas 3E akan mengerjakan ujian akhir semester komunikasi data dan jaringan komputer, yaitu di sini final project. Untuk soalnya sendiri ini ada di Google Classroom dan saya akan mencoba untuk mengerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 5. Oke, untuk yang pertama, urutan kabel straight dan cross beserta fungsi dari keduanya. Mari kita mulai. Baik, jadi untuk nomor 1 yaitu saya akan menjelaskan urutan warna dari kabel straight dan crossover serta fungsi atau kegunaannya. Jadi sebelumnya di sini saya mempunyai video animasi dari YouTube untuk channel sendiri, yaitu Power Search Videos. Nanti untuk link dan channelnya akan saya sertakan di deskripsi video. Jadi menurut saya ini video animasinya sangat baik untuk menjelaskan tipe kabel tersebut. Jadi sebelumnya itu untuk kabel yang digunakan dalam straight dan crossover itu yaitu adalah jenis twisted pair. Twisted pair yaitu yang merupakan kabel yang paling umum digunakan dalam jaringan LAN. Nah, jadi twisted pair kabel ini dia berdasarkan fungsi dan kegunaannya ada dua macam, yaitu straight atau straight cable dan crossover cable. Oke, jadi kita akan membahas lebih lanjut ya tentang keduanya. Yang pertama yaitu the straight dan crossover. Jadi sebelumnya itu di sini ada dua jenis kabel yang paling umum digunakan, yaitu ada jenis 568A dan 568B. Jadi bedanya tuh keduanya memiliki berbeda urutan warna. Nah, jadi untuk yang A ini contoh warnanya ada paling atas, yaitu ada putih hijau, putih oranye, biru, putih biru, oranye, putih coklat dan coklat. Dan untuk 568B ada putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat dan coklat. Nah, jadi bedanya tuh cuman di antara kabel orange dan birunya aja. Kabel orange dan hijau. Tapi untuk tipe yang paling sering digunakan yaitu untuk 568B. Oke, saya akan menjelaskan untuk yang straight cable. Jadi straight cable ini menggunakan standar yang tadi keduanya, cuman bedanya di saat kedua ujungnya itu merupakan tipe yang sama. Nah, itu bisa kita definisikan straight cable. Jadi itu merupakan tipe kabel yang paling umum digunakan dalam LAN. Jadi kegunaannya untuk menghubungkan dari PC ke router, ke modem ataupun ke switch. Jadi fungsinya itu untuk mengkoneksi ke beda device yang berbeda gitu. Nah, ini jadi di sini ada sama-sama kedua straight cable, cuman bedanya yang satu menggunakan 568A dan satu lagi menggunakan 568B. Selanjutnya untuk crossover cable. Jadi crossover cable ini cukup jarang digunakan untuk LAN umum ya. Jadi bedanya kedua ujung kabel ini menggunakan tipe kabel yang berbeda. Misalnya yang kabel paling atas menggunakan 568A dan yang bawah 568B. Jadi kegunaannya untuk menghubungkan device yang sama, seperti komputer ke komputer, router ke router, ataupun switch ke switch gitu. Baik, untuk nomor selanjutnya yaitu nomor 2 adalah konfigurasi routing perangkat jaringan komputer. Untuk di sini saya akan melakukan mempraktikkan simulasi, yaitu menggunakan software paket tracker dari Cisco yang bisa di-download di sini di NetPacket di websitenya Cisco. Oke, di sini saya sudah mendownload untuk Cisco paket tracker tersebut. Oke, langsung kita buka aja. Ya, di sini sudah masuk ya ke halaman Cisco paket tracernya. Mari kita buat konfigurasi routing perangkat jaringan komputer.
Oke, jadi pertama kita akan buat topologinya dulu. Ini kalau menurut ini untuk desain saya buat simple ya, mungkin hanya 2 router. Oke, kita pakai router PT router. Saya membuat hanya 2 router, 2 switch. Ini 2910. Dan juga 2 end device ya, atau PC saya makanya. Sini ada 2 PC. Setiap jaringan maksudnya. Jaringan lain total ada 4 PC saya pakai. Oke, di sini kita hubungkan dulu. Kita di sini pakai kabel straight ya, seperti tadi yang dijelaskan untuk penghubungan jaringan ke berbeda jenis device. Kita bisa menggunakan kabel straight. Nah, di sini kita siapkan dulu si routernya ini untuk interface portnya. Pertama kita matikan dulu. Yang akan kita pakai di sini hanyalah ini, yang tidak dipakai bisa kita singkirkan sebenarnya. Adalah ini, router NM1 CFI. Kita bisa memasukkan sebanyak sesuai slotnya di sini. Suka-suka kita ya. Dah, setelah itu kita nyalakan. Oke, pertama saya akan menyambungkan dulu dengan kabel straight juga. Oke. Nah, untuk menghubungkan antar router kita pakai kabel crossover seperti yang tadi dijelaskan. Nomor 1, crossover itu untuk menghubungkan ke device yang sama jenis, seperti router ke router, PC ke PC, atau switch ke switch. Setelah itu kita bisa langsung nah ini kita matikan dulu ya. Satu NMCFI. Nyalakan lagi. Oke, selanjutnya kita bisa langsung masuk ke setting routernya. Oke, pertama router 0 saya akan setting. Di sini langsung aja ke tab CLI ya, config CLI. Nah, di sini kita bisa langsung mengkonfigurasi router tersebut. Oke, yang pertama kita akan masuk ke router. Kita akan mengaktifkan dulu privilege administratornya dari si router, yaitu dengan enable. Di sini kita konfigurasi terminal, configure terminal. Kita akan masuk ke config di sini ya. Oke. Setelah itu kita ke interface, masuk ke interface yang kita inginkan. Interface fast Ethernet berapa? Oh ya, ini bisa kita lihat ya. Ntar kita preference-nya kita nyalain, optionnya kita lihat portnya yang. Nah, di sini kita punya fast Ethernet 00, fast Ethernet 10, 10 dan sebagainya nih, 00 untuk setiap sisi jaringan. Sini pertama kita akan mengatur yang router ini dulu. Oke, ini configure fast Ethernet 00. Kita akan mengkonfigurasi yang ini 00. Oke, sudah masuk. Sekarang kita langsung setting IP-nya saja. Address di sini bebas ya untuk IP. Di sini saya akan menggunakan IP ini. Netmask-nya saya akan menggunakan /24, yaitu 255.255.0. Oke. Setelah itu kita akan keluar
dan untuk mengaktifkan port FE no shutdown. Oke. Nah, sini kita keluar lagi, exit. Habis itu kita ganti interface apa yang akan kita setting selanjutnya. Interface fast Ethernet. Sini kita akan menyeting yang ini, FA110 fast Ethernet F 10 ya. Ethernet 10. Langsung aja kita setting IP address-nya. Address 10.122.69.1. Saya menggunakan IP ini. Net mask-nya sama 2500. Oke. Keluar. Shutdown. Oke, exit. Nah, di sini kita akan meroot routernya, root dengan perintah IP root. Biasanya default aja 000. Itu yang kedua 0. Nah, ini nanti untuk setting dari jaringan yang FA10 IP rootnya. Nanti kita akan berikan 10.122. Maksudnya jaringan yang seberangnya ya, jaringan 1 sebelah kiri, jaringan 2 itu sebelah kanan. Ini untuk jaringan kedua di root 122.69.92. Oke, selesai. Kita bisa keluar dengan Ctrl Z ya. Oke, selesai untuk konfigurasi router yang 1 atau router 0. Selanjutnya kita ke router sebelah kanan. Oke, sini pastikan udah nyala. Sekarang kita ke CLI. Kita pencet enter saja. Oke, sama seperti tadi, enable. Itu configure terminal. Oke, terus kita ke konfigurasi interface, masuk yang kita ingin atur. Interface fast Ethernet sini 00. Kita coba lihat ini ya, benar 00, fast Ethernet 00. Oke, langsung kita setting aja IP address. Oke, 10 yang tadi saya udah bilang ya, 10.1 1. Net mask-nya 255 255 255 0 211 255 ya, benar. Itu kita keluar, no shutdown, exit. Sekarang masuk ke interface yang lain. Interface fast Ethernet 10 ya, yang ini 10 sama seperti tadi. IP address-nya 10.122.69.2. net mask-nya 255 255 0. Oke, kita langsung no shutdown. Bisa kita exit aja. Nah, kita langsung IP root. Ini untuk memasukkan IP routing ke dalam tabel ya, IP root itu. IP root yang tadi 10.121. Ini jaringan yang sebelahnya ya, 121. 1 defaultnya 0. 255 255 255 0. Oke, terus di sini 10
2, ini jaringan yang barusan 991. Oke, sudah ya, exit. Langsung aja Ctrl Z, exit. Baik, di sini sudah bisa dilihat. Nah, ini udah ada IP addressnya 10. Ini juga ada untuk FA00, FA10 ya. Oke, sekarang kita bisa setting masing-masing PC-nya. Sini PC-nya kita setting standar aja, IP-nya manual. Sama seperti yang di sini tadi ya, IP-nya 10.122. Ya, 10.121 maksudnya ya. 121 100. Kita coba 100 aja di sini. Untuk subnet mask-nya ini range-nya bebas ya, untuk range IP-nya. Saya makanya 100. Oke, default gateway-nya yang jaringan tadi ini 10.121.11 ya. 10.121.11. Oke, sudah selesai di sini. Saya exit aja. Kita coba PC sebelahnya. Config. Ini IP configuration. IP-nya 10.122. Tadi 100. Kita lihat dulu bener nggak ya. 10.122. Ya, benar 100. Ini net mask-nya 255 0. Gateway-nya 10. Yang tadi defaultnya ya 10.122 1. Ya baik, untuk selanjutnya udah tersetting semua. Kita bisa mengetes ya. Salah satu mengetesnya biar cepat, kita bisa menggunakan ping. Oke, sini ping desktop command prompt. Kita akan ping PC yang dari PC 0, kita akan ping ke PC 2. Nih IP addressnya 10.122.1.100. 10.122.1.100. Oke, kita akan tunggu. Untuk mendetek bisa agak lama. Oke, pertama keluar request timeout ya. Biasanya dia akan mengenali dulu sebelum mengirim paketnya. Oke, nih lihat sudah terkirim paketnya. Berarti pingnya berhasil ya. Kita coba untuk dari PC 2 ke PC 0. Dimana di sini IP-nya itu IP-nya 10.121.1.100. Oke, kita coba. Oke, sudah berhasil ya. Tidak ada request timeout lagi. Ya. Segitu untuk nomor 2. Baik, untuk selanjutnya yaitu nomor 3 adalah instalasi jaringan komputer berbasis kabel dan nirkabel. Nih. Untuk simulasi yang saat ini kita pakai masih sama seperti tadi, yaitu Cisco Packet Tracker. Ini langsung masuk aja ke Cisco-nya yang tadi. Pertama kita akan buat jaringan wireless dulu ya. Pertama kita ke sini, masuk ke network device. Di sini kita pilih yang wireless device. Di sini sebenarnya kita pilih wireless apa aja, cuman di sini saya memilih WRT 300N nih, punyanya Linksys. Saya ini coba untuk sederhana aja, yaitu satu wireless dan satu lagi ada PC end usernya. Saya pakai 2 komputer. Oke.
Nah, di sini sebelum PC-nya bisa terhubung ke router wireless ini, dibutuhkan adanya modem tambahan atau perangkat tambahan untuk bisa mendeteksi perangkat wireless, yaitu ini ya, kita ke PC, ke physical. Nah, ini ada tampilan manual case-nya, kita matikan dulu powernya. Selanjutnya yang ini ada di bawah sini ada slot interface ya, kita keluarkan aja, kita ganti. Sini kita pilih WMP 300N. Ini adalah buat menangkap si wirelessnya tadi, wifi wireless. Sudah terpasang, habis itu lanjut aja nyalakan. Oke, sama untuk PC yang satunya lagi, matikan dulu PC-nya, dikeluarkan interface, masukkan interface wireless. Oke, nyalakan. Selanjutnya kita ke buka wirelessnya. Nah, di sini kita ke GUI. Nah, di sini udah kita bisa mengassign IP secara otomatis di DHCP. Di sini saya menggunakan 192.168.0.1. Ini DHCP-nya enabled. Start IP address-nya dari segini ya, 192.168.0.100. Maksimum number 50. Jadi nanti range itu akan si PC user akan terpakai dari IP-nya yang tadi udah diatur. Nah, di sini kita bisa ke wireless. Nah, kita bisa setting nama WiFi-nya atau SSID WiFi-nya. Di sini akan saya namakan Katon Wahyudi atau nama saya. Oke, sudah cukup. Bisa keluar, exit. Nah, di sini masuk ke PC tadi. Kita akan koneksikan, yaitu ke desktop PC wireless. Nah, ini connect. Tunggu SSD yang muncul di sini. Nah, ini tadi udah di setting Katon Wahyudi ya. Connect. Oke, ada terhubung. Nah, di sini kalau bisa kita lihat konfigurasinya, IP-nya dia DHCP otomatis. Ini ya. Tuh, dia pakai IP belakangnya 100. Satu lagi, kita masuk ke desktop PC wireless. Oke, connect. Tunggu keluar. Nah, ini dia SSID Katon Wahyudi. Tinggal di connect aja. Kebetulan ini biar cepat saya tidak menggunakan password ya. Connect. Oke, sudah connect. Kita lihat config-nya. Oke, IP-nya sudah terassign 101. Sekarang kita coba. Apabila kita ingin memasang ininya, security-nya, dia ada di sini. Ini nih, authentication. Ini saya disable aja. Saya bisa kalau pakai keamanan mau WPA to PSK atau WPA aja. Nanti kita masukin passwordnya dan user tinggal masukkan SSID dan password. Tapi ini saya disable biar lebih mudah koneksinya. Kita coba ya, testing. Command prompt. Tadi ini IP-nya 192.168.0.1. Kita coba command prompt ping ke situ 168.0.1. Lihat ya, ini udah ini udah terkoneksi, terhubung, tidak request timeout. Kita coba nyala lagi, command prompt ping 192.168.0.1. Nah, ini udah bisa terhubung ke routernya. Coba kita ping ke antar PC dari PC yang sini, PC 5 ke PC 4. Ping 192.168.0 tadi 100 ya belakangnya. Ping. Udah bisa nih terhubung ke antar PC. Itu jaringan wireless ini sudah terhubung. Selanjutnya saya akan membuat seperti soal, yaitu jaringan nirkabel. Langsung aja di sini, tidak menggunakan file baru. Di sini saya akan membuat server, switch. Di sini server switchnya kita pakai yang ini, dan kita masukkan PC juga, mungkin
2 saja cukup. Kita hubungkan, tentu saja pakai kabel straight ya, karena berbeda jenis device seperti yang kita sudah pelajari nomor 1 tadi. Oke, ini juga dari switch ke servernya. Oke, pertama kita akan menyeting dari servernya ini. Nah, di sini kita coba ke desktop, langsung masukin aja IP-nya ya. IP-nya yang kita gunakan tadi aja 192 168 101 subnet mask-nya biarkan seperti ini default. Oke, sekarang kita ke tab service. Nah, di sini kita nyalakan DHCP-nya. DHCP, pastikan service-nya on ya. Oke. Nah, lihat ini sudah IP address yang tadi kita masukkan. Ini start IP address-nya. Oke. Sudah terlihat kabelnya berubah jadi hijau, dimana sini sudah terhubung. Sekarang kita tinggal mengkoneksi ke masing-masing PC-nya. Kita assign IP-nya ke desktop ya. IP configuration. Nah, ini kita pilih aja DHCP. Dia akan merequest. Nah, DHCP request successful. Ini dia dapat IP address-nya 192.168.0.2. Dimana tadi range-nya yang udah ditentukan di server ya. Oke, lanjut PC lainnya. Kita ke desktop, IP configuration, kita pilih DHCP. Oke, dia merequest. DHCP request successful. Baik, sekarang kita coba testing untuk jaringan kabel. Sini kita coba testing ke desktop. Kita coba command prompt ya. Kita coba dulu ke PC, ke server. Ping. Tadi IP-nya 192.168.0.1. Kita coba. Nah, ini udah terdapat replay ya. Berarti koneksi antar PC dan ke server sukses. Sekarang kita coba ke PC 6. Di mana IP-nya 03 ya. Dari PC 7 ke PC 6. Ping 192.168.0. Maaf, tadi 003. Sama-sama bisa terhubung. Oke. Yang mana berarti jaringan ini sukses untuk jaringan wireless dan jaringan kabel ya. Baik, untuk soal selanjutnya yaitu nomor 4 adalah jenis-jenis keamanan jaringan nirkabel. Baik, selanjutnya untuk nomor 4 yaitu keamanan jaringan nirkabel. Di sini sama seperti nomor 1, saya akan menggunakan video animasi dari channel YouTube yang bernama Power Chart Animation Videos. Nanti link video ini akan saya taruh di deskripsi video ya, link dari channel YouTube yang saya pakai ini. Sama seperti yang tadi nomor 1, dia berbahasa Inggris, namun di sini saya akan mencoba menjelaskan dengan bahasa Indonesia. Jadi WiFi security atau jaringan nirkabel sama seperti pada kabel, jaringan nirkabel juga dibutuhkan keamanan. Kalau kan kabel kan ada firewall, dan di sini kita butuh keamanan lain. Nah, yang pertama di sini ada Wired Equivalent Privacy atau WEP yang dikembangkan pada tahun 1999, dan ini merupakan paling awal keamanan untuk jaringan nirkabel. Jadi dimaksudkan bahwa jaringan nirkabel juga memiliki keamanan yang sama dengan jaringan kabel. Namun ternyata karena ini merupakan yang paling awal dan merupakan yang paling jadul, jadi cukup tidak aman karena 40 bit encryption key-nya itu mudah diretas dan dapat digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab seperti hacker misalnya. Nah, kebanyakan WiFi atau modem router yang zaman sekarang tidak memiliki pilihan WEP lagi. Oleh karenanya kita lanjut ke generasi selanjutnya yaitu WPA, yaitu adalah WiFi Protected Access.
Di sini dibuat untuk memecahkan masalah dari WEP, dan dia menggunakan tipe enkripsi yang lebih baik dari WEP. Disebutnya yaitu TKIP, yaitu Temporal Key Integrity Protocol. Jadi TKIP ini mengubah kuncinya secara dinamis selagi digunakan. Nah, terus karenanya WPA lebih aman daripada WEP. Biarpun itu lebih aman, ini merupakan protokol keamanan yang sudah usang juga. Karenanya dibutuhkan WPA generasi kedua. Jadi ini lebih stronger lagi atau lebih kuat dari WPA generasi pertama. Dan WPA nggak menggunakan TKIP untuk metode enkripsinya seperti WPA yang pertama. Jadi dia menggunakan EIS atau AES, Advanced Encryption Standard. Di sini AES menggunakan algoritma enkripsi sistematis yang membuatnya tuh cukup kuat untuk menahan serangan dari misalnya hacker gitu ya. Faktanya nih AES ini sangat aman, bahkan dipakai oleh pemerintahan Amerika untuk melindungi datanya. Nah, selanjutnya ada lagi, kalau kita mau melakukan setting keamanan tersebut, ada menu dalam settingan router tersebut. Di sini biasanya kita suka melihat ya, kalau di router yang di seperti gambar ini ada router lama. Router lama, kenapa router lama? Karenanya dia masih memiliki tipe keamanan WEP dan WPA yang paling awal, WPA 1. Nah, di sini saya mempunyai gambar lagi sebelah kanan, yaitu router yang lebih baru, di mana dia sudah tidak memiliki WPA atau WPA yang generasi pertama. Karenanya itu lebih aman. Nah, setelah WPA generasi kedua, sebenarnya sekarang ada WPA generasi ketiga, yaitu yang paling terbaru dan diperkenalkan pada tahun 2018. Menurut wifi.org ini, dia memiliki security atau keamanan untuk nirkabel yang paling terbaik yang ada di pasaran sekarang, dan dia mempunyai wifi security yang lebih simpel dan juga autentikasinya yang lebih sulit. Jadi lebih sulit untuk proteksi penebakan password gitu loh untuk wifi. Namun kemungkinan ini tidak akan ada di router-router yang sekarang karena baru sekali diperkenalkan dan masih terbatas ya untuk router yang ada. Nah, setelah tadi ada WEP, WPA, WPA 2, dan WPA 3, ada juga metode lain yang disebut Wi-Fi Protected Setup. Jadi ini tuh dirancang dengan semudah mungkin untuk pengguna memasukkan device-nya ke dalam jaringan wireless tersebut. Jadi tanpa memerlukan password. Nah, di sini ada dua metode yang biasanya paling umum, yaitu ada push button dan pin number. Nah, jadi push button ini merupakan metode yang paling umum. Jadi kita untuk device yang ingin dikoneksikan cukup menekan satu tombol, yaitu WPS, dan secara bersamaan juga menekan tombol WPS yang ada di router. Dengan begitu dalam beberapa detik nanti device yang kita ingin hubungkan akan terhubung dengan otomatis, jadi tanpa menggunakan password. Nah, selanjutnya ada metode lagi yang perlu kita bicarakan, yaitu access control atau disebut filter MAC ya di beberapa router. Jadi opsi ini kita dapat mengizinkan atau memblokir perangkat agar tidak bergabung dengan jaringan yang kita inginkan. Nah, ini setiap device memiliki alamat MAC address ya. Jadi itu tuh angka heksadesimal yang mengidentifikasi identitas setiap perangkat. Nah, jadi dengan adanya identifikasi dari device tersebut, kita bisa memblokir atau membuka blokir dari device tersebut untuk mengakses jaringan kita. Tentunya ini tuh cuman keamanan tambahan dari WPA atau WPA 2 protokol yang telah kita sebutkan tadi sebelumnya ya. Ya, untuk soal selanjutnya, soal kelima atau soal terakhir ya. Di sini macam-macam sistem operasi jaringan. Di sini sebelum saya menyebutkan macam-macam sistem operasi jaringannya, pertama saya akan menjelaskan dulu apa itu sistem operasi jaringan. Kan kalau misalnya di sistem operasi pada umumnya, dia itu hanya sebagai penengah atau dia
sistem operasi yang pada umumnya berfungsi untuk memanajemen perangkat keras atau perangkat lunak serta aplikasi-aplikasi yang ada di dalam komputer seperti Windows ataupun iOS ataupun jika mobile ada Android. Nah, dia tidak mengurusnya atau mengatur sedikit pun tentang jaringan. Nah, disinilah sistem operasi jaringan datang. Jadi sistem operasi jaringan itu selain memiliki fasilitas yang disediakan oleh sistem operasi pada umumnya, dia juga dilengkapi dengan berbagai layanan atau service yang berguna untuk mengelola jaringan. Jadi yang dikelola itu apa? Ya seperti sender, pengirim data informasi, atau juga protokolnya dikelola yang dia mengencode dan decode data informasi, juga media transmisinya atau medium transfer data, dan juga receiver atau penerima data informasinya yang dikelola oleh sistem operasi jaringan. Selanjutnya fungsinya. Jadi fungsinya tuh ada yang menghubungkan sejumlah komputer dan perangkat lainnya ke sebuah jaringan, atau juga mengelola sebuah sumber daya jaringan. Dan yang penting juga yaitu menyediakan layanan. Jadi apa yang disediakan layanannya? Yang disediakan seperti layanan DHCP, yaitu Dynamic Host Configuration System. Jadi dia menyediakan layanan seperti komputer server, dia yang mengassign IP otomatis ya, seperti kepada klien gitu, meminta IP address dalam suatu jaringan dan sebagaimana macamnya. Selanjutnya ada layanan DNS atau Domain Name System. Domain Name Server, dia aplikasi service yang bisa digunakan dalam internet seperti web browser atau email yang berfungsi menerjemahkan IP address-nya. Jadi klien tahu untuk jaringan yang akan ditujunya menggunakan DNS. Selanjutnya ada layanan FTP atau File Transfer Protocol. Ini fungsinya untuk tukar menukar data ya atau file dalam sebuah network. Dia biasanya menggunakan TCP atau IP. Selanjutnya ada layanan web server, yaitu perangkat lunak yang berfungsi untuk menerima permintaan HTTP atau HTTPS yang biasa dikenal dengan web browser seperti Chrome atau Firefox. Nah, dia di sini menangani dari hal tersebut seperti mengirimkan HTML dan sebagai macamnya gitu dari server dan ke klien gitu. Selanjutnya ada layanan remote server, atau dia layanan remote server ini melayani server namun dari jarak jauh. Nah, selanjutnya ada macam-macam sistem operasi jaringan. Yang pertama di sini yang cukup populer atau paling populer ada Unix, sistem operasi jaringan yang berbasis teks ya. Unix dia dapat menangani pemrosesan yang besar sekaligus menyediakan layanan internet seperti web server, FTP server, terminal emulation, akses database, NFS. Nah, ini mengizinkan klien dengan sistem operasi yang berbeda untuk mengakses file yang disimpan komputer yang menggunakan sistem operasi Unix. Nah, tapi sayangnya Unix ini tidak banyak diminati karena memang sudah usang dan pengoperasiannya yang sulit karena berbasis teks tadi. Oleh sebab itu, ada lagi dikembangkan dan perbarui lagi menjadi Linux. Nah, di Linux ini dia turunan dari Unix. Dia merupakan freeware yang powerful operating system, memiliki implementasi lengkap dari arsitektur TCP/IP. Beberapa varian Unix seperti SGO Open Server, Novel Unixware, atau Solaris juga merupakan turunan dari Unix yang merupakan freeware dan powerful operating system. Setelah itu ada Novel NetWare. Novel NetWare adalah sebuah sistem operasi jaringan yang umum digunakan dalam komputer IBM, PC, atau kompatibelnya. Jadi sistem operasi ini dikembangkan oleh Novell dan dibuat oleh Novell Inc. Berbasis tumpukan protokol jaringan Xerox XNS, Novell NetWare dahulu digunakan sebagai LAN-based network operating system. Banyak digunakan sampai pertengahan awal tahun 1990-an ya. Terus ada Microsoft Windows NT Server. Dia menggunakan non-dedicated server sehingga memungkinkan untuk bekerja pada komputer server. Jadi protokolnya juga memakai TCP/IP dan 32 bit. Dan ada lagi keluarga turunan dari Windows NT, yaitu seperti Windows NT 3.5, ada Windows NT 2000, Professional Server, Advanced Server, Data Center,
Server 2003 dan juga Windows XP. Yang terakhir ada Microsoft LAN Manager. Jadi ini sebuah sistem operasi jaringan dikembangkan oleh Microsoft juga bersama dengan Tricom Corporation. LAN Manager ini desain sebagai penerus perangkat lunak server jaringan triplets share yang berjalan di atas sistem operasi Microsoft DOS. Ya, sekian untuk project UAS atau akhir dari mata kuliah komunikasi data dan jaringan komputer ini. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.